untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit psikosomatis itu sendiri, itu adalah yang paling utama sekali adalah ruhnya ini yang diobati terlebih dahulu, jiwanya yang diobati terlebih dahulu, nih, batinnya yang diobati terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lanjutan. Adakah ayat lain untuk penyakit psikosomatis selain dari 3 ayat dari Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah video lanjutan dari pertanyaan yang kemarin terkait penyakit psikosomatis. Kita review ulang terkait penyakit psikosomatis. Psikosomatis ini adalah penyakit yang dimana berawal dari ruhaninya terlebih dahulu yang sakit, kemudian berdampak pada jasmani. Ini ruhani, ini jasmani, seperti itu. Lah, untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit psikosomatis itu sendiri, itu adalah yang paling utama sekali adalah ruhnya ini yang diobati terlebih dahulu, jiwanya yang diobati terlebih dahulu, nih, batinnya yang diobati terlebih dahulu. Di antaranya adalah bagaimana kemudian panjenengan semuanya men-setting, diatur untuk mindsetnya, pola pikirnya terlebih dahulu. Nih, kalau kemarin sudah kita sebutkan tentang obat dari Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Maka ada ayat-ayat yang lain yang ini sifatnya adalah untuk menguatkan, sifatnya adalah sebagai penguat untuk ruh manusia, untuk akal manusia, ini untuk jiwa manusia ini tadi, yang ketika nanti ruhnya dikuatkan, jiwanya dikuatkan, maka insya Allah penyakit psikosomatis ini nanti insya Allah akan sembuh. Apa ayat yang lain? Ayatnya diantaranya adalah di dalam surah At-Tolak, atau kalau tidak salah di dalam surah At-Tahrim. Ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Nih, rumusnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus untuk penyakit psikosomatis. Kalau selama ini panjenengan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya tidak 5 waktu, maka berusaha untuk kemudian mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum bisa menjalankan sholat 5 waktu, paling tidak panjenengan dimulai hatinya dulu. Kamu mulai dulu dari hatinya. Kalau tidak menjalankan sholat itu salah, itu dosa. Itu artinya sudah mengakui dalam hati dulu, ya Allah, saya belum bisa sholat, saya masih malas sholat, saya akui itu satu dosa. Seperti itu. Jadi dimulai dari hati terlebih dahulu. Nih, nah kemudian nanti pelan-pelan jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat panjenengan nanti dalam satu waktu, dalam satu masa ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya kepingin melaksanakan sholat, kepingin taat kepadamu ya Allah. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti lama kelamaan Allah akan memberikan hidayatul taufik atau hidayatul irsyad ini kepada panjenengan. Nih, hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Ketika sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan, maka jangan ditunda lagi sebelum hidayah tersebut dicabut. Dan ini tidak diberikan kepada
siapapun, tidak diberikan, mungkin hanya sesekali saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut, dan itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kamu. Saat bermaksiat masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, diperlihatkan orang-orang yang berjalan di masjid, diperlihatkan mungkin keluarga yang melaksanakan sholat, membaca Al-Quran. Mungkin panjenengan belum sholat, tetapi istri panjenengan mungkin melaksanakan sholat. Mungkin panjenengan belum sholat, tetapi anak panjenengan sholat, anak panjenengan ngaji. Nih, mungkin panjenengan belum sholat, mungkin orang tua panjenengan sudah melaksanakan sholat. Panjenengan diperlihatkan seperti itu, kemudian tergerak hati panjenengan untuk sholat, maka diam-diam melaksanakan sholat. Nih, kalau mungkin belum berani terang-terangan melaksanakan sholat, masih malu, nggak apa-apa, ini fitrahnya manusia. Pelan-pelan panjenengan melaksanakan sholat. Ustadz, saya belum bisa doanya, nggak apa-apa, doa sebisanya, doa semampunya, seperti itu. Saat saya kondisinya sakit, lemah, lumpuh, stroke dan lain sebagainya, sudah, sholat semampunya, sholat sebisanya. Intinya hadirkan ketakwaan itu, ya, tangkap takwa di dalam hati itu, dipakai sebaik-baiknya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takwa itu sudah ada di dalam hati setiap manusia sejak manusia itu belum dilahirkan. Ini artinya sifat takwa itu sudah ada gitu sebelum manusia itu dilahirkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan ke dalam tubuh manusia, ke dalam jasad manusia itu sifat takwa dan sifat fujur. Sifat fujur dan juga sifat takwa. Ini manakala takwane panjenengan itu muncul, maka segera diambil. Ini, segera ambil sholat. Lah kemudian nanti dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah hadirkan orang-orang yang kemudian bisa memberikan solusi bagi masalah kamu. Jadi sebetulnya Mas, untuk kecemasan, untuk psikosomatis ini adalah kalau orang Jawa bilang itu cilik aten. Mudeng cilik aten ya. Cilik aten itu kecil hati. Jadi belum apa-apa itu sudah merasa belum mampu, belum apa-apa itu merasa belum bisa. Jadi membayangkan masalah itu seolah-olah itu besar, gitu. Membayangkan masalah itu seolah-olah besar, padahal yang namanya kehidupan itu tidak bisa dibayangkan. Kehidupan itu dijalani, bukan dibayangkan. Dilakoni, dijalankan, bukan untuk dibayangkan. Nanti kalau dibayangkan, betul nih, bayangannya seumpamane belum buka toko gitu misalkan. Nanti bayangannya, nanti kalau rugi gimana? Lah ini diantara ciri-ciri orang yang cilik aten, orang yang kecil hati. Seperti itu. Belum menikah nanti sudah dibayangkan, nanti pasanganku kayak gini, nggak enak, nggak nyaman, nggak bahagia dan lain sebagainya. Nah ini seperti ini adalah orang-orang yang kemudian kecil hatinya, cilik aten. Makanya di dalam Islam ini kita dianjurkan untuk kemudian tidak membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Seperti itu. Yang paling utama adalah kita bisa meyakini di dalam hati terlebih dahulu bahwasanya segala sesuatu ini terjadi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika saya berbicara terlalu cepat, nanti bisa diulang-ulang video ini, Kalau nanti panjenengan mengulang-ulang kok mungkin belum paham juga, nanti bisa ketemu dengan saya langsung bertatap muka, ya, konsultasi, dialog agar supaya nanti panjenengan lebih tercerahkan. Ini insya Allah tempat kita terbuka untuk panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan
sedikit ilmu yang dititipkan Allah kepada kita bermanfaat untuk panjenengan semuanya yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami sakit psikosomatis. Karena teman-teman semuanya ketika nanti panjenengan punya sakit psikosomatis itu kemudian nanti terus dikasih obat kimia, terus dikasih obat penenang, itu teman-teman sebetulnya tidak menyelesaikan masalah yang mungkin 1-2 hari mungkin bisa, tetapi ketika berkelanjutan terus menerus tidak diubah mindsetnya, penyakit panjenengan tidak sembuh seperti itu. Karena muaranya ada di dalam kolbu manusia, muaranya ada di dalam hati manusia. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.